Halo sahabat Fresh Juice, selamat pagi. Perkenalkan, saya Cecil dari Jakarta dan juga member grup OMK DFJ Fellowship 12. Sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan Fresh Juice edisi OMK Rabu 20 April 2022 yang akan dibawakan oleh Alan Angel Berkewas dari Pamengpeuk, Garut. Selamat mendengarkan. Halo semua, Bapak Ibu, orang muda Katolik, para pewarta dan pendengar Daily Fresh Juice. Apa kabarnya nih? Berjumpa kembali bersama saya, Alan Angel Berkewas dalam renungan Daily Fresh Juice spesial OMK pada hari Rabu dalam Oktav Paskah. Sebelumnya, ayo kita gelorakan bersama-sama. Selamat Paskah, Kristus bangkit dan menang. Yes, yes, yes. Sekali lagi ya. Selamat Paskah, Kristus bangkit dan menang. Yes, yes, yes. Nah, sekarang marilah kita menikmati jus segar hari ini yang diambil dari Injil Lukas bab 24 ayat 13 sampai dengan 35. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari Sabat sesudah Yesus dimakamkan, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi, dan beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta, mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Yesus sendiri tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya akan segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Sementara itu mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya, tetapi mereka mendesaknya dengan sangat. "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul-kumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka kepada kedua murid itu, "Sungguh Tuhan telah bangkit
dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara pendengar Daily Fresh Juice yang dikasihi Allah, kisah Injil yang kita dengar pada hari ini tidak asing lagi bagi kita, bukan? Karena dalam momen Paskah, bacaan yang kita dengar adalah seputar kebangkitan Yesus Kristus dan kisah-kisah penampakan Yesus Kristus yang telah bangkit kepada para muridnya. Dalam kisah dua murid Yesus yang pulang ke kampungnya di Emmaus, kedua murid ini menceritakan rasa kecewa mereka dan kesedihan mereka. Mereka bersedih tentang kematian Yesus. Mereka kecewa karena Yesus yang mereka harapkan akan menjadi penyelamat bangsa Israel dari jajahan bangsa Roma ternyata justru dihukum mati. Kenyataan ternyata tidak seindah harapan dan cita-cita mereka. Ditambah lagi dengan adanya kabar simpang siur mengenai kebangkitan Yesus, membuat mereka menjadi ragu. Ini kabar hoaks atau yang sebenarnya ya? Jangan sampai ini menjadi harapan palsu bagi mereka. Tapi karena sudah terlanjur bersedih dan putus asa, akhirnya mereka mundur dan ingin pulang ke kampung saja. Namun ternyata Yesus hadir ke tengah perjalanan pulang kampungnya mereka. Yesus mengetahui kesedihan dan keraguan mereka. Yesus menegur mereka dan bertanya, mengapa kedua muridnya tidak mempercayai kebangkitan? Padahal kitab suci sudah menceritakan hal itu akan terjadi. Nah, saudara pendengar sekalian, ada kalanya kita mengalami kesedihan dan kekecewaan ketika harapan kita tidak terlaksana, ketika rencana kita gagal. Ada kalanya kita ragu dalam menentukan pilihan hidup, ragu akan masa depan. Sebenarnya, pada saat itu pun Tuhan hadir di tengah kita loh, menemani setiap perjalanan hidup kita. Masalahnya, ketika kita mengalami kesuksesan atau kegagalan, dapatkah kita mengenali kehadiran Yesus? Kedua murid tadi merasakan hatinya berkobar saat Yesus menjelaskan tentang kitab suci kepada mereka. Sewaktu mereka mendengarkan Yesus berbicara kepada mereka. Awalnya mereka tidak bisa mengenali kehadiran Yesus, dikatakan bahwa ada sesuatu yang menghalangi. Mungkin karena pikiran kedua murid tersebut terlalu larut dalam kesedihan, meratapi harapan mereka yang gagal. Lalu mereka mulai mencari kambing hitam, menyalahkan imam-imam kepala dan pemimpin mereka yang membuat Yesus akhirnya mati disalib. Mereka lebih fokus dengan pikirannya yang campur aduk sehingga menghalangi dan membuat mereka tidak peka, tidak sadar bahwa ada Yesus hadir di situ bersama mereka. Saudara pendengar Daily Fresh Juice, mungkin juga hal-hal ini terjadi dalam diri kita di saat kita mengalami kegagalan dan putus asa. Kita menangis sampai larut, kita menyalahkan orang lain sebagai penyebab kegagalan kita. Seharusnya kita mencoba mengambil waktu sejenak untuk berpikir jernih, sehingga kita dapat merasakan kehadiran Tuhan yang sebenarnya ada di samping kita setiap saat. Kita pun bisa membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari, agar kita bisa mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita di hari itu. Mari berdoa sebelum membaca kitab suci, sehingga firman Tuhan tersebut menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Saudara pendengar sekalian, di zaman sekarang kita tidak pernah melihat Tuhan Yesus secara langsung, bukan? Tapi kedua murid tadi akhirnya mengenali bahwa yang berbicara kepada mereka sepanjang perjalanan itu adalah Yesus. Dari caranya mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkan roti, membagi-bagikannya. Kedua murid tadi bisa mengenali Yesus pasti karena mereka selalu ngikutin kemanapun Yesus pergi. Perjamuan bersama Yesus begitu nempel dalam ingatan mereka. Kita sebagai muridnya juga harusnya bisa mengenali semua sifat-sifat Yesus seperti digambarkan oleh kitab suci. Yesus yang sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak sombong, tidak pemarah. Banyak sekali disebutkan sifat Yesus adalah kasih. Kehadiran Yesus ada di dalam ucapan penghiburan seorang teman ketika kita sedang bersedih. Ketika kita sukses dan ada yang memberi
kita nasihat untuk tetap rendah hati, di sana Yesus hadir. Jika kita mendapat rezeki lalu kita berkeinginan untuk bersedekah kepada orang lain, di sana pula kita menghadirkan Yesus bagi sesama. Saat kita berdoa, Yesus hadir. Saat kita mengikuti Ekaristi, Yesus hadir. Saudaraku yang terkasih, Yesus Kristus telah bangkit. Kita tidak lagi melihat wujud aslinya, namun kita bisa mengenali kehadiran Kristus dalam setiap perbuatan kasih yang kita terima dan yang juga kita lakukan. Mari merenungkan firman Tuhan setiap hari, berdoa agar Tuhan berbicara kepada kita melalui suara hati yang benar. Percaya bahwa di balik semua peristiwa hidup kita, Tuhan memiliki rencana. Cara lain yang bisa kita lakukan seperti kedua murid tadi, ikutilah perayaan Ekaristi dengan kusyuk, karena dalam komuni kudus yang kita terima, Tuhan Yesus hadir dalam rupa tubuh dan darahnya serta menyatu dalam diri kita. Saudara pendengar Daily Fresh Juice yang dikasihi Tuhan, semoga firman Tuhan hari ini menyegarkan kita semua. Amin. Sampai bertemu lagi di renungan spesial OMK selanjutnya ya. Selamat Paskah, Kristus bangkit dan menang. Yes, yes, yes. Terima kasih kepada Alan Angel Berkewas atas renungannya hari ini. Semoga apapun yang sedang kita alami saat ini tidak menghalangi kita untuk tetap menyadari kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetap semangat, Tuhan memberkati. Salam Fresh Juice.